orang Bekasi, tingginya segini kan, segininya Reza, 154, pendek orangnya. Tapi anak itu beda, ya. Anak itu kalau waktu itu ya datangnya 5:30. Pabrik itu bukanya atau kerjanya 7:30, dia 5:30 datang. 5:30 datang, kemudian apa yang dilakukan? Bikin SS atau IP, bikin improvement, ide-ide improvement. Jadi pada saat festival atau kompetisi SS atau EP atau improvement, juara 1 Reza ini jago nih. Juara 1 Reza, improvementnya 18 SS, 19. Yang lain itu 2, 3, 1 Reza 19. Yang lain 2, 3 Sodri itu 17. Kadang lebih tinggi Sodri gitu. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia datangnya 5:30 dan dia tulis ide-ide improvement. Sehingga pada saat festival ternyata dipresentasikan juara 1 Reza, juara 2 Ahmad Sodri. Dan dia mauan, disuruh apa aja mau. Saya dengarnya dari foreman-nya, saya dengarnya dari manajernya. Manajer kan lapor ke HRD. Dan dia apapun ikut futsal, ikut funback, motoran, ikut motoran gitu. Kemudian lama-lama dia selama hampir 2 tahun lebih begitu terus akhirnya dia diketahui oleh bosnya, diketahui oleh manajernya, GM-nya datang saya, Pak, anak ini beda nih Pak, tolong diproses dari karyawan tetap. Oke, saya proses, saya ajukan psikotes. Pas di psikotes ternyata lulus. Langkah berikutnya atau step berikutnya adalah interview dengan para GM Finance, GM Technical, GM Operation, dan saya GM Administrasi. Pada saat interview dengan saya tanya, Mas, kamu itu kenapa? Kok di gaung-gaungnya itu dirimu datangnya 5:30, kemudian IP SS-mu kok banyak? Jawabnya dia, Pak, saya itu sangat ingin menjadi karyawan tetap MI. Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang ketiga yang saya datangi. Dulu setelah lulus saya kerja di AHM, saya kerja di Astra Honda Motor. 2 tahun saya balik kanan, kontrak saya nggak diperpanjang. Kemudian saya di Dharma Polymetal di Cikarang. 2 tahun saya harus balik kanan lagi. Dan kebetulan MI ini dekat dengan rumah saya, rumahnya Kranji di Bekasi. Saya ingin banget bisa kerja di MI dan ingin banget bisa menjadi karyawan tetap di MI. Sehingga saya cari tahu gimana caranya berbuat yang beda, dan dia lakukan itu. Soalnya kalau dia nggak konsisten, cuman tahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan kayak cari muka gitu. Wah, cari muka ke bosnya. Tapi kalau anak ini ternyata cari mukanya 2,5 tahun. Mukanya siapa itu? Konsisten begitu terus gitu. Ternyata di Bali itu dia punya niat bahwa supaya bisa diangkat menjadi karyawan tetap MI itu memang harus beda. Bedanya beda yang positif. Dan beda yang positif dia lakukan continue 2,5 tahun begitu. Dan akhirnya dia diangkat menjadi karyawan tetap. Apakah setelah itu dia tetap 5:30 berangkat, 5:30 tiba? Ternyata enggak. Setelah itu dia nikah, berkeluarga, beli rumah di Panji Buwono, jauh banget. Masuk lagi, ya di Babelan, ya kira-kira belakang rumahnya sawah kayak gitu. Saya pernah ke rumahnya Mas Sodri, jauh, dan punya istri, punya anak, punya mobil, punya rumah. Dia bisa untuk hidup. Sekarang datangnya 7:30 kurang 10. Apakah dia mengkhianati atau apakah dia cheating? Ternyata enggak, menurut saya enggak. Kenapa begitu? Karena saya sadar bahwa dulu dia datang 5:30 bisa, sekarang datang 5:30 diamuk sama istrinya. Namanya dia waktu itu dalam periode golden age atau umur keemasan, umur di mana tidak ada orang lain yang menghalangi dia atau kita mau berbuat apa saja, ya kan? 5:30 datang ke kantor, ya mana peduli. Dulu saya juga sama, teman-teman. Saya dari Semarang kerja di Jakarta, saya malah bukan datang 5:30, saya nggak pulang. Senin sampai Sabtu saya nggak pulang.
Saya kan dulu IT, programmer. Dulu internet terbatas. Semua orang butuh internet. Dan pagi sampai sore internet dibagi-bagi. Saya nggak pulang karena malamnya saya mau pesta internet. Mau explore, browsing tentang programming. Waktu itu ada program dari divisi saya akan dikirim ke Singapura 5 orang untuk belajar di Singapura tentang SAP dan pemrograman IT setahun. Siapa yang diambil? Salah satunya saya. Apakah saya jago? Enggak. Saya orang Semarang datang ke Astra, ya biasa saja, banyak juga orang lain yang pintar. Tapi saya effort, saya berusaha sekuat tenaga, spend waktu daripada saya pulang, lebih baik saya di kantor. Toh ada lokernya, tidurnya juga bisa di sofa begitu. Tapi malam saya bisa pakai internet waktu itu. Teman-teman saya yang lain ya pulang sampai ke rumah bisa gitaran. Dan saya nggak lakukan itu karena saya ingin sekali waktu itu ke luar negeri punya paspor. Saya kan orang daerah, saya ingin punya paspor. Ternyata ada kesempatan ke Singapura setelah setahun. Dan dari Singapura nanti dicek lagi dari 5 orang diambil 2 orang untuk disekolahkan ke Massachusetts ke Amerika 2 tahun dan saya salah satunya. Itu menjadi kayak kebanggaan bagi saya dan saya ingin share ke teman-teman kalian yang belum berkeluarga, kalian yang belum punya istri, apalagi punya anak, yang masih single, please belajar bekerja maksimalkan. Belajar bekerja maksimalkan. Karena waktu akan berlalu, Anda akan punya istri, Anda punya anak-anak, yang nggak bisa seleluasa kalau Anda masih single, kalau Anda masih bujang. Dan waktu itu pasti nggak lama, 4-5 tahun selesai. Dan kembali ke kehidupan normal. Berangkatnya biasa, pulangnya biasa, karena harus ada istri, harus ada anak-anak yang harus kita temani dan sebagainya. Gitu ya, mudah-mudahan setuju.